Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Berikut saya sampaikan Habib Alwi yang melarang putra putri jamaahnya untuk masuk Ansor Banser dan tidak ikut-ikutan Islam Nusantara karena akan dilaknat oleh Allah yang bertanggung jawab. Habib Alwi. Selesai. Ini kado ini saya sampaikan kepada Ketua Ansor Jawa Timur yang memberikan maklumat, bahkan menganggap PWILS sebagai pemecah belah umat. Justru malah PWILS itu sebagai peluru sejarah yang dibelokkan oleh para oknum habaib, ya. Kalau memang ketua PW Ansor Jawa Timur sebagai seorang muhibin harusnya bisa mana kepentingan pribadi, mana itu organisasi, ya tentunya sebagai ketua PW Ansor harus bisa merangkul, karena PWILS dengan NU dengan Ansor Banser di wilayah lain justru saling bersinergi, bergandengan tangan. Nah, ini video saya sampaikan kepada Ketua Ansor Jawa Timur, ya, sebagai hadiah dari Habib Alwi untuk panjenengan dan bantahan maklumat dari Ketua Ansor dari Gus Jayuli. Sekali lagi mohon maaf yang kari hakamat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca selawat-selawat itu selawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena selawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dalam keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara. Selesai. Kemudian menganggap sebagai PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu sebagai organisasi yang memecah belah bangsa, menarasikan kebencian kepada para ulama. Nanti dulu, bos. Oke, kita simak saja ini. Kita bacakan, bukan kita simak. Ibrani Fatahillah, saya mau pindah ke Jawa Barat saja. Jangan, Beb. Jangan pindah, Beb. Jenderal Monyet itu Sun Gokong, betul, Beb. Makassar, ya. Naam. Super Fagihil Mugaddam. Nah, oke, kita akan bacakan dulu, kemudian kita akan ulas sanggahan dari redaktur. Apa ini? Penulisnya ini siapa ini? Penulisnya itu redaksi walisongobangkit.com, ya. Dengan judul ini bisa dibaca di deskripsi untuk video ini, ya. Membela kebenaran bukan kultus individu. Klarifikasi dan sanggahan atas 5 maklumat Ansor Jatim. 5 maklumat Ansor Jatim dalam tanda kutip, ya. 5 maklumat Ansor Jatim. Oke. Nah, jadi kalaulah ini tujuannya adalah membela kebenaran, tentu yang namanya membela kebenaran itu bukan kultus individu. Ketika tujuannya adalah membela kebenaran, para ulama kita sebenarnya sudah memberikan satu arahan lah, ya, satu arahan bahwa unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa isi omongannya, jangan lihat siapa yang berkata, siapa yang berbicara. Artinya ketika kita itu hanya melihat siapa yang berbicara, ketika yang berbicara itu adalah seorang ulama, ketika yang berbicara adalah seorang kiai,
ya maka belum tentu. Namanya juga ulama. Ulama itu manusia. Manusia itu ada salah, ada lupa, gitu. Kalau yang ingin dibela itu adalah sebuah kebenaran. Makanya saya ingatkan itu kepada sahabat-sahabat saya, kepada sahabat-sahabat nih, khususnya sahabat-sahabat channel ini ya, semuanya tanpa terbukti, tanpa terkecuali. Ketika saya ini mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bukan berarti saya ini mengkultuskan beliau. Apa yang beliau lakukan, apa yang hasil pemikiran yang beliau torehkan di dalam tulisan-tulisannya, statement-statement beliau, atau apapun yang beliau ucapkan, kemudian langsung dipegang begitu, kemudian dengan mengkultuskan sosok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Enggak seperti itu saya mah. Ya, tapi apa? Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Misalkan ketika ada katakanlah beda pandangan antara saya dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam soal menyikapi kitab Al-Jauhar Syaffaf, di mana saya ini menganggap kitab ini benar, kitabnya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, tapi beliau menganggap oh ini bukan, ini kitab-kitab yang baru, naskah-naskahnya pun baru. Dan itu sengaja dibikin-bikin oleh sosok yang tidak dikenal. Dan untuk Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu adalah sosok yang nggak jelas. Nah, kalau saya punya sandarannya, ada salah satu kitab manaqib dari keluarga-keluarga Al-Khatib yang menjelaskan bahwasannya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ini ditulis oleh salah satu tokoh dari kalangan Al-Khatib pada abad ke-10 atau abad ke-11 Hijriah. Sehingga sandaran saya itu, kalau Kiai Imad punya sandarannya sendiri, dan dalam hal ini saya tidak setuju dengan pandangan Kiai Imad. Ini perbedaan biasa. Sehingga tidak ada pengkultusan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu pasti benarnya, tidak ada. Karena ajaran Islam tidak seperti itu. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Gitu kan? Tidak hanya seperti itu. Rasulullah saja itu mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya. Ketika dan ini seringkali saya ulang, nah ini sekaligus pembelajaran untuk kita semua ya, Beb Kapitayan, Beb Hamim, Pak Nur ya, atau semuanya teman-teman yang hadir dalam kesempatan kali ini. Rasulullah itu pada suatu hari melewati sebuah kebun korma, dan para sahabat itu sedang membuahi pohon-pohon kurma itu. Rasulullah nanya, para sahabat kalian ngapain? Ya Rasulullah, kami ini membuahi pohon kurma, bunga yang jantan. Nah itulah antara jantan dengan itulah. Nah, jadi sari lah itu petani yang paham itu ya. Walhasil harus dikawinkan, harus ada pembuahan. Nggak perlu. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segalanya di alam semesta ini, maka nggak perlu kalian itu melakukan ini, pembuahan. Nah, maka karena para sahabat itu mengikuti apa kata Rasulullah ya sudah. Rasulullah itu Rasulullah itu mengetahui segalanya gitu. Pada awalnya para sahabat memandangnya seperti itu. Setelah lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya kan, dan waktu datangnya panen, ngeluhlah para sahabat, ya, dengan hasil buah yang tidak maksimal, yang harusnya buahnya itu memiliki daging korma yang tebal, tapi ini tipis, sehingga nggak laku dijual. Terus sahabat nanya kepada para sahabat, kalian kok bisa hasil kormanya seperti ini? Ya Rasulullah, mengatakan para sahabat, ya Rasulullah, engkau itu sudah mengatakan seperti kemarin, bulan lalu itu. Nah, dan ternyata hasilnya seperti ini. Oh, innama ana basyarun. Maka kata Rasulullah, innama ana basyarun, saya hanya seorang manusia. Ukhti'u wa usib. Saya ini bisa salah, bisa benar. Wa antum a'lamu bi umuri dunyakum, dan kalian ini lebih paham, lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Artinya, dalam bidang syariat yang sifatnya tasyri, ajaran agama, itu bagian Rasulullah.
Tapi untuk yang lain, nah belum tentu, ini perlu dipilah-pilah. Apalagi ketika melihat bagaimana kondisi Mekah dan Madinah saat itu, di mana para penduduk Mekah itu rata-rata pedagang dan penduduk Madinah itu rata-rata adalah para petani. Jadi beda. Jadi beda di situ, ya. Subhanallah. Muak bahas nasab terus, nunggu pertolongan super Fagihil Muqaddam atau Umar Bakri nggak datang-datang cina. Aduh, gua habis lihat video Kibin dikasih jigongnya Bahar,